Aduh, pagi-pagi saat lu mau ngajakin gue lari pagi bagaimana sih? Ini kalau mau saya lari pagi, gue masih mager sih. Oh, masih mager ya? Matahari Enggak. juga belum kelihatan. Kita mau jalan-jalan, hari ini kita pakai Toyota Yaris Cross. Ya. Dan seperti permintaan kalian, kita juga mau habisin bensin mobil ini. Bisa sejauh apa? Ya kan, Gas? Yep, betul. Tapi sekarang jalurnya beda ya. Ya, Karena jalurnya kita beda. nggak semuanya tol sekarang, kita ngelewatin jalur yang non-tol juga nih. Ya. Nah, sekarang jalur kita mau ke Jogja, terus ke Bandung lewat jalur selatan, terus balik lagi ke Jakarta. Ya, kita penasaran dia bisa seirit apa. Nah, Jadi, stay tune dan ikutin perjalanan kita kali ini. yaudah jalan, Yuk. langsung. Set, ini ada buat nyegel tangki Oh, bensin. stiker? Iya, iya. Biar ketutup aja ya. Biar jadi bukti buat penonton, oke? Oke, oke. Oke. Dik, kami jalan sekarang. Ya, jadi kondisi kita sekarang samain ya sama mobil yang kemarin. Ya. Pakai bensin Pertamax Turbo juga, RON 98, full tank, dan isi penumpangnya 3 ya? Iya, 3. Ada Chris di belakang dan bagasi penuh sama barang bawaan kita semua. Terus AC-nya 1, suhu 23. Speed maksimal cepet aja lah ya. Cepet aja lah ya, ngikutin inilah speed limit. Sekarang kita kasih tahu situasi. Range di MID berapa? Range sekarang 530. Nah, kalau average sekarang berapa? Average-nya 22,7 dengan gampangnya sih, emang. Oke. Ntar kalau bisa kita sampai Cipalia terus area, kita update lagi kondisinya. Yes. Jalan dulu. Jalan dulu ya. Nah, kebetulan tadi segel gimana menurut lu? Keren kan? Siapa sih yang bikin? Ya udah tahu, desainernya yang bikin. Lihat aja ntar. Ya. Perjalanan ya, kita udah sampai KM 149 nih. 149.800. Ya, sekarang kita udah menempuh jarak 164,6 km dari sejak isi bensin. Iya. Nah, sekarang bensinnya konsumsi bensinnya rata-rata udah 20,1. Emang nggak terlalu irit karena pakai mesin terus ya. Iya. Range-nya itu 422 km. Dan barnya udah berkurang 1. Udah berkurang 1. Ini karena di tol terus, jadi emang kurang efektif hybridnya. Tapi kita lanjutkan terus perjalanan kita. Ya, sembari nanti kita ke rest area mana dulu habis ini? Habisnya kita ke ya daerah Batang dulu ya. Oke. Ntar kita berhenti dulu, melipir, makan sama stretching bentar lah. Iyalah. Lanjut. Lanjut. Oke, mungkin banyak penonton yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita sekarang sering banget ngetes mobil hybrid nih sampai tangkinya habis? Boleh Ya. jelasin, Sat? Ya, kemarin hybrid, hari ini hybrid Lagi. Jadi kenapa? Kalau misalnya kita lihat kondisi otomotif Indonesia sekarang, kan orang-orang udah pada melek era elektrifikasi. Betul. Era yang suka dipercaya sebagai ramah lingkungan gitu ya. Iya. Nah, jadi orang-orang udah sadar ada mobil listrik murni dan pada pengen, tapi realitanya mungkin gak semua orang cocok pakai mobil listrik murni saat ini. Tapi untungnya masih ada pilihan yang lebih realistis kalau kita pengen teknologi elektrifikasi yang cocok dengan kebiasaan kita sehari-hari, terutama kebiasaan nyetir. Nah, pilihan itu adalah mobil Hybrid. Iya. Karena habit kalian itu nggak berubah sama sekali dari mobil konvensional atau Iya. mobil yang bermesin Bakar ICE ya biasa. kan, bahan Iya. bakar biasa. Jadi gini nih, kita kasih gambaran. Tidak berubah sama sekali kebiasaan kita. Nyetirnya beda nggak sama mobil hybrid sama mobil biasa? Sama sekali nggak beda. Dari feel gas, dari feel rem, dari feel nyetirnya ya, itu bener-bener ya kayak mobil biasa aja, konvensional. Iya, terus ini deh, gak usah nyetirnya. Cara ngisi tenaganya beda nggak? Sama aja, tinggal ke pom bensin isi, udah lah jalan lagi. Iya, tapi jadi nyetir dari nggak juga, ada yang berubah tahu. Apa tuh? Jadi jarang ke pom bensin. Oh iya bener, jadi nggak ausan mobilnya. Iya.
Jadi kalau misalnya hybrid itu, gara-gara dia kan ada mesin bensin sama listrik yang bekerja sama untuk meringankan kerja mesin bensinnya, jadi konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit. Nah, kebetulan Toyota adalah brand yang paling banyak pilihan hybridnya. Betul. Kalau nggak salah diawali dengan Prius ya, dulu Prius sempat ada Ya, di sini. bener. Terus ada Camry, terus turun lagi ke Corolla, terus Kijang Zenix, ada Alphard Hybrid, Hellfire Hybrid, dan akhirnya ke Yaris Cross Hybrid. Ini salah satu teknologi yang sangat Toyota andalkan, dan untungnya memang Toyota sudah pengalaman banget bikin hybrid. Meskipun Toyota bukan penemu hybrid, tapi mereka adalah yang bikin hybrid itu sukses di pasaran. Yang bikin hybrid populer lah istilahnya di pasaran kan? Iya, termasuk mobil ini. Sekarang kita di kilometer 244, kita lanjut jalan aja ya. Sekarang lanjut jalan lagi. Yuk. Ini emang nggak usah nih, ini mobilnya udah kayak onta, Sat. Kok gitu? Iya, soalnya udah bisa jarak panjang, durasinya lama. Bentar, pikiran gua agak... Apa? Kenapa? Sudah lo lupakan, gue lapar kayak gitu. Durasi perjalanan lo, ini durasi perjalanan lo maksudnya lo. Kita lanjut. Ya maaf, Emang butuh makan kayaknya sebelah gue. Bener nih. Laporan. Sekarang kita udah keluar dari tol ya, udah di daerah Boyolali nih. Total trip 522 km lebih. Ya. Dan sekarang tangkinya menunjukkan tinggal 1 bar. Aduh. Indikator bensinnya. Aduh. Dengan fuel consumption ya, konsumsi bahan bakarnya itu average-nya 19,6 km per liter. Nah, jarak tempuhnya sisa 58 km lagi. Kalau ya, tapi nih saat gimana saat? Ini kita udah di rute dalam kota, di mana harusnya hybrid Toyota punya advantage atau kelebihan. Karena biasanya hybrid Toyota itu konsumsi dalam kotanya lebih bagus. Betul, lebih efektif ya dipakai di dalam kota. Ya, dan buat yang bertanya-tanya, kenapa kok bisa tinggal 1 bar? Pertama kan kita di tol dari tadi dan kita banyak pakai bensinnya. Yep. Kedua, tangki bensinnya Yaris Cross yang hybrid itu 36 liter. Iya. Ya, jadi sekarang kita tetap ke arah hotel ya. Kita tetap gas terus. Gas terus aja lah, lanjut aja lah. Aman. Sekarang posisi udah berubah BTW formasi. Nih videografer kita yang nyetir. Biar Bapak Bos ya, Bapak Bos biar bisa tidur di belakang. Ini super tembak. Ini BTW footage tidur. Kurang ajar. Kalau kita udah megang ini berarti tandanya kita udah sampai di Jogja. Punya gua udah habis. Jadi udah habis, punya gua masih ada. Oke, jadi kita di sini mau laporan dulu nih perjalanan kita dari awal isi bensin tadi pagi ya sampai Jogja itu udah menempuh jarak sejauh 575,1 km dengan konsumsi akhir bensin itu sebesar 20,4 km per liter. Nah, itu naik ya? Ya, padahal sebelumnya 19 komaan. Nah, sekarang naik jadi 20. Kenapa? Karena tadi dominasi ya. Pas di jalan tol itu motor listriknya bekerja hanya 25% dari seluruh total perjalanan. Sementara udah masuk jalur dalam kota itu jadi dominasi tuh motor listrik ya. Jadi 50% lebih, 56 ya? 56 kan. Jadi terbukti ya. Ya, jadi sesuai perkataan kita tadi, kalau misalnya di tol dominan engine-nya yang main. Ya. Tapi kalau misalnya dalam kota kayak gini, motor listrik yang main, makanya bisa jauh lebih irit. Dan tadi keluar Boyolali bensin 1 bar, sekarang juga tetap 1 bar, belum kedip-kedip. Bertahan tuh 1 bar. Jadi lanjut ya? Lanjut lah besok lah, yakin gue mah. Mana besok giliran gue lagi. Iya udah biar dia dapat sisaan. Tapi cuci dulu ya? Ya cuci kotor dulu. Nggak enak? Biar bersih. Iya. Taruh hujan? Nggak apa-apa, ini dulu habisin. Punya lu udah habis. Udah habis, apa yang mau dihabisin? Yaudah lu temenin kameramen deh. Cari apa? Mahasiswi. Cari mahasiswa. Beda 1 huruf doang tuh bahaya. Ya, sekarang memasuki hari kedua, giliran Hisat yang nyetir nih. Dan kita kemarin udah jalan-jalan deh di sekitaran Jogja. Sekarang range itu udah mencapai 596,6. Betul. Sisa bensin 8 km. Ya, sisa jaraknya ya. Jarak 38 km. Jadi masih 1 bar. Masih 1 bar lah. 1 bar juga belum kedap kedip. Jadi kita lanjut jalan lagi, jalan-jalan aja sekitaran sini sampai ke jalur selatan Jawa. Iya, kita lihat habisnya di mana. Oke, lanjut. Jalan yuk.
gas. Ya. Lu nyadar kan kalau sekarang tuh orang-orang udah melek banget sama elektrifikasi ya. Tapi realistis aja. Nggak semua orang cocok langsung terjun ke elektrifikasi murni kan. Nah, betul. Karena emang kalau misalkan dikasih ke elektrifikasi murni, orang pasti bakal kaget. Kayak langsung merubah kebiasaannya gitu. Iya. Makanya Toyota punya menu yang banyak nih buat lini elektrifikasi mereka yang tercantum semua dalam semua model XEV mereka. Iya. Coba sebutin deh apa penggeraknya. Oke, coba misalnya mesin bakar murni. Mesin bakar murni sih dari LCGC sampai yang mahal juga ada ya Toyota ya. Lengkap. Bensin sama diesel banyak ya. Banyak banget. Oke, hybrid. Hybrid itu ada yang kita bawa sekarang Yaris Cross, Cross, ada Zenix, sama ada Corolla Cross. Corolla Altis hybrid juga ada. Yoi. Camry, Alphard. Camry, gitu Alphard ya. tuh. Plug-in hybrid. Plug-in hybrid ada si Prius Prime ya. Prius Prime sama RAV4. RAV4. Oh, yang dikenalin kemarin. Oh iya, si ini deh listrik murni. Listrik murni ada BZ4X. Iya, sama yang ini nih. Yang paling susah nih. Apa? Fuel cell electric vehicle Ya FCV. elah. Mira yang paling terkenal dari Oh, Toyota. Iya, makanya. Mana kan sekarang ada apa SPBU Hydrogen di Jakarta ya? Iya kan mau Belum lama dibikin ya, kan? belum Nah, lama. makanya itu dia. Jadi Toyota itu punya segala lini model dari XEV mereka. Jadi Lengkap mau ya? yang mau masuk elektrifikasi nggak bakal kaget tiba-tiba. Iya. Nah, kalau misalnya buat hybrid ini sebenarnya salah satu langkah yang realistis dan sebenarnya teknologi yang udah banyak orang pakai sebenarnya kan. Nah, betul. Terutama si Yaris Cross ini kan kita nyobain hybridnya dan hybridnya Toyota tuh ternyata benar-benar efisien ya. Jadi kita cobain kemarin gimana? Jadi enak kan? Hybrid Toyota itu di Yaris Cross ini tenaganya tuh masih dapat, tapi iritnya juga dapat. Iya, Jadi kan? benar-benar dua dunia tuh. Iya kan tenaganya dari motor listriknya. Jadi kalau kita gas tuh tarikannya ada, tapi bensinnya 120 mah gampang ya. Gampang banget. 120 gampang. Makanya jadi kayak bener-bener nggak gampang ke pom bensin kan? Iya, Ya, enak. jarang-jarang ke pom bensin. Iya. Terus udah gitu kalau misalnya nih kita bicara apa namanya perawatan. Kan Nah. kalau kita tahu ya baterai kan harganya agak lumayan ya. Lumayan banget kalau untuk mobil yang listrik murni. Iya. Dan tentunya kalau misalnya hybrid Toyota kan baterainya kecil ya, tergolong kecil. Jadi harusnya kalau emang udah saatnya harus diremajakan, harganya masih tergolong ramah ya. Nah itu dia, jadi hitungannya kalau hybrid karena baterai kecil ya, jadi masih ramah banget buat kantong. Iya, apalagi nanti nih dewasa ini teknologi baterai akan lebih maju dan populasi makin banyak, harganya jadi lebih turun lagi. Jadi ada kemungkinan bisa lebih terjangkau lagi teknologi baterai hybrid. Sebenarnya itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Iya. Jadi, hybrid jadi lebih terpopulerkan ya berkat gerakan dari Toyota ini juga. Iya, Jadi elektrifikasi semuanya terangkum semua, terjangkau. Iya, terus kalau misalnya nih yang ini orang Indonesia banget nih topiknya. Ya. Harga jual kembali. Harga jual kembali. Iya. Karena emang nggak ngomongin ini ya, karena kan beda dari mobil listrik yang full, baterainya kecil. Jadi harga resale value tetap terjaga karena yaitu habitnya tidak berubah sama sekali dari mobil mesin konvensional. Iya, apalagi kalau misalnya kita bicara kakaknya Yaris Cross ya Zenix, orang malah nyari yang hybridnya. Iya, justru itu. Mereka masih mau tenaga yang gede, tapi irit itu juga masih dapat. Iya. Terus ini yang lumayan agak sensitif nih, tapi gue rasa relate, dampak ke lingkungan. Oke, jadi kita mungkin kalau bicara masalah kolektif, kalau misalnya kita bicara kayak, mengurangi emisi, mungkin kalau cuma satu orang yang beli hybrid mungkin oke lah kalau misalnya kita lagi jalan tenaga listrik doang di komplek, kita nggak ganggu dengan polusi suara ataupun asap gitu ya. Tapi kan hybrid Toyota banyak banget, jadi bayangin kalau satu orang bisa mengurangi, gimana kalau banyak orang yang memakai hybrid? Iya, gimana itu ratusan ribu efeknya udah lebih masif. Iya, itu dia. Jadi bener-bener ya dari emisi gas buang itu, ya masyarakat juga jadi ikut membuat udara jadi lebih bersih juga. Iya, dan rata-rata kan mobil hybrid sekarang itu emisinya kurang dari 100 gram per kilometer kalau gua nggak salah. Menarik juga. Setelah kemarin waktu presentasi hybrid Toyota itu mereka sangat membanggakan emisinya yang rendah. Itu kontribusi itu. Kontribusi banget ya. Jadi ya, semua masyarakat bisa ikut kontribusi lewat elektrifikasinya Toyota. Iya, dengan segala cara ya. Hybrid, plug-in hybrid, elektrik segala macam mereka ada. Iya. Ya semoga fuel cell makin cepet ya diterapin. Minum tuh, ntar kalau dingin harganya naik. Alah. Kita udah arah ke Pansela, Pantai Selatan. Jalannya dan udah nyala nih. Indikator bensinnya. Indikator bensinnya. Segala macam, tapi masih ada satu bar ya. Belum habis banget ya. Range-nya udah strip, udah kosong, nggak ada angka. Tapi tadi kita paksain. Tripnya udah 611 km sekarang. Oke, tadi solo habis dipakai buat sarapan sama ngambil gambar shoot ya, gambar guys, segala macam. Ya udahlah, biarin aja lah. Lanjut terus kita mah. Tancap gas. Jangan. Pelan-pelan. Biasa aja udah. Biasa aja.
Ini udah jalan belasan kilo, 12 kilo ya? Sejak yang tadi ya, ini dari 624 menuju 625 kilo. Dan belum ada gejala penurunan performa sama sekali. Nggak ada tanda-tanda mau metong gitu kan? Nggak ada. Iya. Apa di gas masih oke, Iya, terus responnya masih bagus. Ya, ini mungkin udah tangki reserve-nya kali ya? Iya, masalahnya kan tangki reserve biasanya tuh sebenarnya masih ada gitu, dikit, tapi ini normal aja nggak? Coba lihat average cost 20, malah naik loh 20,4. Kemarin nggak segini. Iya. Buset. Terus aja lah ya. Terus aja lah, lanjut dah. Mana jalanan enak lagi. Ini iya, tapi jalanannya emang bagus ya. Gue terakhir ya, terakhir lewat sini sih udah sebelum gue bisa nyetir ya. Iya. Tapi jalanannya emang improve banget dibandingkan yang dulu. Iya, lo lihat maksudnya marka jalannya, mau yang putus-putus, mau yang kuning solid tuh. Iya, solid. Masih jelas markanya. Bener-bener, wah. Penerangan pun ada loh ini semuanya. Iya, apa karena ini kan kita melewatin bandara ya, mungkin makanya iya, dibagusin. jalur ke arah ini ya, YIA ya, Iya. Jakarta International Airport. Tapi ya bagus sih, maksudnya jadi bayangin gitu, jalan-jalan sini mau pakai motor, mau pakai mobil ini misalnya, enak. Keinget dulu tuh ya ampun, jalurnya nggak segede ini, nggak semulus ini gitu. Wah, agenda kan guys, agenda kan. Touring apa? Hah? Touring apa? Boleh. Jadi gimana ya Sat? Ini udah 650 nih. 650 km Iya. dong. Ampun deh. Buset, terus fuel consumption naik lagi 20,7. Iya. Dari 20,6. Buset dah. Agak ada tanda-tanda penurunan performa sama sekali. Dan kita nggak berusaha ngirit sama sekali. Kita normal-normal aja. Apaan normal-normal dari tadi overtake mulu? Iya. Kecepatan ya rata-rata 60 lah. Dan ini tambahan. Kalau misalnya kalian yang ngeraguin, kayak misalkan di Yaris Cross ini kapasitas baterai sekitar 1,an ya, 1, Iya. kWh, terus dia pakai motor listrik, dan mungkin mikir, ini pasti nggak kuat-kuat amat ya motor listriknya. Salah. Motor listrik ini kalau kalian bisa ngegasnya itu dengan santai, motor listrik ini kuat buat jalanin mobil sampai 90 km per jam tanpa bantuan bensin sama sekali. Bener-bener ya, overtake aja udah motor listrik gitu. Udah full listrik EV. Ini nih, ini speed 70 pakai mode EV. Asli. Tuh. Wah, gila. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Ini karena waktunya udah menunjukkan mau jam 12 ya. Jadi gue jumatan dulu nih. Oh, lu doang ya? Kayaknya masih, iya gue doang nih. Jadi kalian berdua nih ya, nemenin gue dulu. Cari masjid ya. Oke. Lanjut. Jadi posisi kita udah baru keluar banget nih daerah Jogja. Sekarang udah masuk Jawa Tengah. Iya. Dan udah ada indikator suruh isi bensin. Dan bar bensinnya habis. Akhirnya habis. Enggak, bar bensinnya doang, tapi ini masih jalan. Masih jalan tetap. Sekarang udah jaraknya 656. Iya. 656. Jadi baru sebentar dari yang tadi yang 650-an. Dan naik lagi ya konsumsi bahan bakarnya. Ya, sekarang tuh 20,8 km per liter. Bisa 21 nih, jangan-jangan nih. Udah, lanjut lagi lah. Lanjut lagi lah. Kita udah masuk jalan Dendels nih kebetulan nih. Oke, lanjut lagi. Sekarang lurus 24 km tadi ya. Lurusan semua total. Dendels orang Jogja? Bukan kebetulan. Dendels kayak yang tangan besi itu, Pak. Oh. Itu. Kita sekarang menghitung detik-detik 700 sudah. 700. Sekarang posisi kita lagi ada di Tambak Mulyo Wawar nih. Ya. Gak ada tanda-tanda. Tadi aja masih dipakai buat nyusulin truk ya? Iya, truk yang tadi isinya sapi ya? Iya. Tadi lu bilang kasihan. Gila udah jadi rendang lu makan-makan juga kan? Ya kan namanya nikmat. Namanya pemakan segala kan kita. Tapi ini bener-bener, wah gila juga ya ini mobil ya. Iya. Buset. Udah tembus 700, lampu bensin tetap nyala dan average naik lagi. 21,2 km per liter sekarang. Wah ngaco nih. Tadinya dengan lampunya lah, bensin habis, range sudah nol. Gue nggak nyangka bisa segini. Iya. Dan dari kita berangkat tadi pagi itu udah berarti tembus 100 km lebih hanya dengan 1 bar. Dan itu kita masih pakai buat rolling shoot bolak-balik ya Chris ya? Iya. Gila ini emang mobil nih. Tahu dah ya, lanjut lagi lah, hajar. Iya, cari makan sekalian ya. Kita Yaudah, makan. Belum makan siang. Ya, soalnya tadi Jumatan kita kan tidak. Iya, tadi Bagas udah Jumatan, kita tadi ngambil gambar. Lanjut aja. Yuk. Hajar.
Gimana ya, Sat? Kita udah berapa kali ya dadah-dadah sama pom bensin, berasa jumawa banget gitu rasanya tuh. Iya, maksudnya kita tuh udah berkali-kali kayak mungkin ada 5, 6, 7 kali yang ngeliatin pom bensin kayak ngisi nggak? Coba lagi. Ya coba lagi deh. Ngisi nggak? Coba dengan lagi. kondisi yang udah nyala begini. Nih pom bensin nih, dadah. Dadah pom bensin. Udah kayak ya udah tenang aja gitu ya. Pokoknya tadi yang ingat ya pembahasan di hari pertama. Kita kalau pakai mobil hybrid itu nggak perlu mengubah kebiasaan berkendara kita, cara nyetir, cara ngerawat, terus apa namanya ngisi tenaga, ngisi bensin gitu kan. Paling yang berubah adalah kita jadi jarang ke SPBU. Makanya itu yang berubah doang tuh, satu doang tuh. Emang mobil lonta ya mobil hybrid tuh. Iya, jadi bawa cadangan tenaga itu banyak banget. Lanjut ya? Lanjut lah, lanjut lah. Satu sisi gue ngerasa aman, tapi satu sisi, aduh ini habisnya di mana gitu. Kapan habisnya ya? Dimana Iya. ya? Makanya. Kalau ada apa-apa lo yang dorong ya? Ya gua dan Chris ya, ya nggak Chris ya? Ya gue ngeliatin aja. Iya ya, ngeliatin aja lagi. Nyetir siapa? Yang nyetir bayang. Tapi dari tadi kita bahas soal sistem hybridnya, kita sendiri belum bahas tentang mobilnya ya. Jadi ini adalah Toyota Yaris Cross, di mana dia adalah sebuah crossover hybrid dari Toyota. Jadi Toyota punya banyak hybrid, ada Zenix, Corolla Altis hybrid, Corolla Cross hybrid, dan ini adalah model hybrid yang paling baru dari Toyota. Jadi dia kelasnya di kelas crossover yang populer ya guys? Yep, betul. Ya, jadi agak berdarah ya emang areanya. Ya, tapi Toyota punya keunikan dari sistem hybridnya. Tapi mobilnya sendiri sebenarnya cukup pemberi banyak ya. Kalau kita mulai dari feature interior deh guys, interior. Dia ada apa sih, aja? dia udah ada Android Auto sama Apple CarPlay ya udah. Ya, bisa wireless lagi. Bisa wireless lagi kan, nggak perlu pakai kabel. Wireless charging, dan wireless charging itu ada jepitannya, jadi kayak nggak bakal bikin rattle HP kalian tuh, nggak bakal pindah-pindah. Ya, ini detail kecil yang sebenarnya lagi-lagi kecil sederhana, tapi malah kenapa semua mobil nggak gini ya? Itu dia. Iya. Harusnya jadi benchmark gitu loh. Iya. Itu. Terus yang ini kita dapat yang GR ya, GR Sport kalau nggak salah ya. GR Sport. Dia ada TSS, Toyota Safety Sense. Jadi ada adaptive cruise control, terus lane departure warning, terus dia bisa nge-keep kita biar nggak keluar garis gitu ya. Lane keeping assist ya. Ya, dan dia juga ada autonomous braking. Yep. Nah, terus buat kalian yang suka selfie sambil liatin atap kaca, dia juga punya. Jadi kita tinggal tekan tombol di sini. Nah, tekan lama ya. Iya. Dia ada panoramic roof. Jadi atap kacanya bisa kita liatin di sosmed gitu. Buat nyombong atau flexing ke tetangga atau teman satu circle. Alah, ini aja biar dapat ini aja vitamin D aja ini tambahan. Iya. Kan baik buat tubuh ya. Iya, makanya. Iya. Terus ruang belakangnya juga lumayan lega ya buat orang-orang Indonesia, dan bagasinya juga masih lumayan praktis. Untungnya baterainya tuh nggak eating atau memakan space di bagasi ya. Nah, betul tuh. Karena kita lagi bawa barang-barang juga, dan perlengkapan kameramen ya yang di belakang tuh juga lumayan banyak tuh. Terus untuk mesinnya dia pakai mesin 1500 cc dengan teknologi hybrid, dan dia pakai sistem dedicated hybrid transmission atau kalau Toyota bilang ECVT ya. Nah, ini adalah mobil yang easy to drive. Siapapun dari usia manapun, berbagai gender, berbagai background gitu ya, akan mudah untuk mengendarai mobil ini. Setirnya enteng. Terus kalau misalnya kita mau mobil Patara, display juga lebih bagus ya daripada beberapa Yaris-Yaris sebelumnya, terutama yang lele gitu. Nah, betul. Terus ada satu detail lagi yang gue suka dari Yaris Cross. Kan biasa nih mama atau ya siapa gitu keluarga kalian yang cewek itu suka lupa ngelurusin ban roda mobil tuh. Oh iya, dia ada. Di speedometer kelihatan tuh kalau rodanya belum lurus. Iya. Apakah masih mencong kiri kanan? Terus bisa tahu nih. Iya, satu hal lagi yang bersahabat nih buat para cewek-cewek. Kameranya udah 360. Oh iya, ada. Jadi gampang banget parkirnya. Ya, jadi di setir ada tombol yang gambarnya kayak kamera, kita bisa lihat langsung kelihatan kamera 360-nya. Enak kan? Iya. Nah, terus ini juga bagus nih. Buat yang suka lupa HP-nya ditaruh di sini. Oh iya. Tiap kita matiin mesin, dia ada reminder, jangan lupa HP-nya gitu. Nah, jadi ngedetek ya kalau ada HP di wireless charging-nya. Iya. Terus kalau misalnya untuk kelengkapan lain ya dia bisa ngasih kita ambient light, ada macam-macam warna gitu ya. Dan sebenarnya mobil ini adalah mobil yang potensi untuk jadi model yang favorit di kelasnya. Betul. Dan apalagi dengan seirit ini nih. Makanya ini sampai sekarang nggak bisa nih. 740 km. Gila. Dan ini nggak ada tanda-tanda performa menurun. Enggak. Oh, masih bisa digas. Masih bisa nih kayaknya buat nyusul 3 mobil nih, 3 truk. Iya. Nah, sembari itu kita pengen jelasin sebentar tentang dedicated atau ECVT hybrid dari Toyota. Jadi CVT itu biasanya gimana sih, guys? Transmisi CVT umumnya gimana? Kan umumnya pakai belt ya. Iya. Nah, jadi dari mesin nyambungin ke as rodanya itu pakai belt. Iya. Transmisinya. Tapi kalau di ECVT ini kan, dia itu langsung pakai gear, bukan pakai belt.
Jadi ketakutan kalian kalau misalkan beltnya putus atau segala macam itu nggak ada nih di CVT. Iya, jadi karena dia pakai sistemnya ada 2 electric motor sama planetary gear, dimana kita tahu kalau transmisi berbasiskan gear itu biasanya lebih durable dan lebih kuat daripada berbasiskan belt. Nah, jadi Toyota menggabungkan ke sisi baik dari 2 hal. Jadi kalau dari electric motor kan biasanya efisien, tapi kalau pakai planetary gear dia lebih durable. Paling kalau misalnya buat ngabers ini, wah CVT nggak bisa kirian dong. Lah jadi jamet dong. Ya iyalah. Iya. Nah jadi itu dia keunikan eCVT dari Toyota. Intinya adalah kita mendapatkan durability dari gearbox konvensional, tapi dapat juga efisiensi ala CVT. Jadi sebenarnya kalau kita bongkar transmisi ini, dia nggak ada belt, jadi kita nggak perlu khawatir sama sekali tentang durability-nya ya guys. Tapi kekuatannya setara dengan gearbox biasa. Gearbox biasa. Responnya juga masih begini kan. Nih. Tuh, langsung respon tuh. Hybrid itu enak. Emang irit dapet, performa dapet. Nah, mungkin banyak dari penonton yang belum tahu nih cara kerja dari hybridnya Toyota Yaris Cross ini. Boleh jelasin loh? Oke, jadi kayak yang pernah kita diskusin kemarin ya guys. Mungkin Toyota bukanlah pionir penemu hybrid, tapi Toyota yang bikin hybrid itu sukses di pasaran, diterima sama populer, diterima sama konsumen gitu kan. Nah, jadi komponen utama hybrid biasanya apa guys? Jadi kan ada mesin, terus ada motor listrik juga. Iya, baterai juga. Iya, jadi baterai ditaruh di belakang dan dia ada kisi-kisi AC untuk membantu pendinginan baterai. Nah, cara kerjanya adalah kalau Toyota ngedetek nih, ya di sini ngedetek, misalnya kecepatannya rendah-rendah aja, terus load atau beban buat kita berakselerasi itu nggak gede, dia prioritaskan penggunaan tenaga listrik karena tenaga listrik itu sangat efisien di kecepatan rendah, menengah. Sebaliknya kalau misalnya kita masuk tol atau jalan antar kota yang biasanya kan sepi, lurus-lurus gitu, belokannya minim, biasanya kita kecepatan di atas 70, 80, atau 90, bahkan bisa 100 gitu kan. Disitulah engine bermain, dan dia pakai engine itu bukan siklus Otto, tapi siklus Atkinson, di mana itu memprioritaskan efisiensi bahan bakar dibanding tenaga. Jadi mungkin tenaganya ya kita masih bisa dapat bantuan tenaga lewat motor listrik, tapi efisiensinya yang diutamakan di mesin hybrid ini. Dan ada satu keunikan lagi daripada sistem hybrid ini adalah dia pakai kompresor AC, itu udah elektrik. Kenapa gue bilang ini penting? Jadi gini, guys, ingat nggak mobil hybrid yang kemarin kita tes? Ingat lu nggak ikut ya? Ingat ya, gue nggak ikut sayangnya. Ya, jadi mobil hybrid yang itu kalau misalnya gue nyalain sebelum nyalain AC, dia nyalaannya itu pakai sistem listriknya dulu. Nah, tapi begitu gue nyalain AC, engine-nya langsung nyala karena dia kompresornya itu masih connect ke engine, kompresor AC-nya. Nah, Toyota Yaris Hybrid termasuk juga Toyota Hybrid lain itu udah pakai kompresor AC elektronik listrik. Jadi kalau kita nyalain AC, engine-nya tetap gak nyala. Baterai sama motor listriknya itu udah lebih dari cukup buat ngademin mobil ini dari sistem AC-nya. Iya. Makanya pas mau manasin nih, EV-nya terus jalan padahal AC udah nyala. Iya. Tadi gue pikir, waduh ini kalau misalnya AC gue nyalain, engine-nya nyala nggak nih? Ternyata enggak. Kita tetap bisa pakai baterainya. Dan karena dia udah pakai motor listrik ya buat nge-start mesinnya, nggak ada lagi dynamo starter. Jadi start mesinnya jauh lebih halus kan kalau misalnya mobil gua ya. Iya, benar-benar. Kalau nyalain brum gitu. Tetetetnya itu udah hilang, dia langsung langsung gitu. Aja udah ya. Nah, biasanya sistem kayak gitu kayak sistem ESG yang gue temuin di mobil miliaran. Bener. Dan ini harganya berapa coba? Kepala 4 ya? Kepala 4 ya? Value-nya sih menarik juga. Menarik lah. Oke, kita hampir 750. Wah bener loh, udah mau 750 nih, update lagi nih. Iya, dan average 21,6 naik lagi average kilometer per liter. Gila. Dan tadi kita masih bisa nyusul truk. Orang lagi. Dari tadi dipakai, ini bentar lagi nyusul lagi nih truk. Depan perlintasan ya udah. Oh iya. Pelan-pelan kita update lagi begitu kita udah sampai. Ya ntar kalian tahu lah. Ya ntar pokoknya kalian tahu lah ya. Oke, jadi tadi kenapa supirnya ganti sekarang? Jadi kita tadi berhenti di minimarket buat belanja bentar, terus Chris pengen nyobain, kasih, terus dan gimana, guys? Ya, akhirnya menemui ujungnya ya. Sakratulnya. Akhirnya sudah menemui ujung dari perjuangan tangki bensinnya ya. Iya. Dari Jogja cuma sebar sekarang. Sebutin nggak nih jaraknya nih?
790,8 kilometer. 790,8. Gila itu dari bensin yang cuma sebar loh. Buset. Ingat tadi dari Jogja itu sekitar 580. Iya. Sekarang 790. Berarti udah 200-an ya? 200 Hampir ya. 200. Hampir 200 ya, hampir 200. Makanya, buset dah. Wah, gila. Sekarang ya udah, sekarang kita isi bensin biar kita cari dulu ya. Iya. Bensin yang sama. Oke, yuk kita review dulu. Oke, sekarang gue pengen ambil jerigennya dulu. Bagas, tolong jelasin tadi kronologinya gimana. Karena tadi gue di samping Chris ya. Jadi gue tahu kronologinya saat sebelum Yaris Cross ini mati, bener-bener mati total. Jadi dia di speedometer itu ada tanda warning kalau sistem hybridnya bener-bener fully stop, bener-bener nggak ada sama sekali sistem hybridnya, nggak jalan, dan digas pun nggak bisa sama sekali. Udah kita coba nyalain ulang, masih bisa digas, tapi gasnya kayak ya cuma gemeter-gemeter gitulah dikit lah untuk kita bisa melipir ke tempat yang lebih aman. Jadi sekarang kita mau buka segelnya. Akhirnya kita buka segelnya. Kita isi dulu bensinnya lagi. Iya. Lu bawa cutter nggak? Iya ya. Nah loh, ini bukanya gimana? Ya udah, bentar. Gua ada kunci kosan. Sengaja ini mah. Gue lupa kita beli cutter segala macem. Bocor BTW. Buluk. Untung aja kita nggak ada yang ngerokok ya? Iya. Ngeri juga. Mana kunci ya? Oke, jadi kesimpulan perjalanan kita kali ini apa nih, Sa? Ya, jadi kan kita pengen cobain hybridnya Toyota Yaris Cross. Dan awalnya kita ragu, karena tankinya kecil, 36 liter. Dan ternyata keraguan kita dipatahkan. Dia bisa 790 km. Padahal kita keluar dari Jogja ya, itu cuma sebar. Ya. Dan range-nya ya udah tinggal segitu kan, nggak ada lagi bahkan. Nggak ada lagi, nggak ada tinggal 8 lagi. km kalau nggak salah range keluar dari Jogja. Melampaui ekspektasi banget. Dan kalau misalnya kita hitung ya secara manual, konsumsi BBM aktualnya adalah 21,9 km per liter. Kalau di MID, 22 km per liter. Akurat ya? Jadi speedometer bisa dipercaya banget. MID-nya bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Karena akurat. Dan kalau misalnya kalian ingat di awal perjalanan itu range-nya sekitar 500-an ya? 520-540. Nah, betul tuh. Aktualnya 790. Beda jauh banget ya? Iya. Artinya Toyota bohong dong. Bohong tuh, tapi bohong yang kita suka itu sebenarnya. Ya, kalau gini boleh deh, sering-sering. Merendah untuk meroket, nggak apa-apa. Iya, dan mobilnya sendiri adalah sebuah crossover yang mudah dikendarai oleh siapa aja. Bentuknya compact, pengendaliannya mudah, depan belakang kabinnya oke, bagasinya juga lega, dan pakai power tailgate. Fiturnya juga bagus ya. Fiturnya juga lengkap, dan ADAS-nya juga lengkap. Ditambah bisa gaya, panoramic roof. Iya, wireless charger, terus Apple CarPlay, Android Auto, segala macam, jok elektrik buat supir, ada semua. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, teknologi elektrifikasi itu banyak pilihannya. Tapi buat kalian yang, gue pengen cobain elektrifikasi, new energy segala macam, tapi gue nggak pengen merubah kebiasaan gue, udah enak, udah PW. Nah, jawabannya adalah hybridnya seperti ini, seperti Yaris Cross. Kenapa? Nyetirnya kayak biasa, ngisi bensin juga kayak biasa ya. Biasa aja. Iya, dan ngerawatnya juga nggak jauh beda sama mobil pada umumnya. Perbedaan satu-satunya adalah kita nggak perlu sering-sering isi bensin. Iya, karena jadi lebih hemat ya. Jadi hemat banget, parah. Iya, jadi itu aja dari kita. Thank you udah nonton, dan jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe. Gue Satrio. Gue Satrio juga. Apa kan? Oh iya, Dik, Bagas Satrio. Iya, kan kita dua Satrio. Yaudah, lanjut yuk. Ya udah kita lanjut ya. Udah. Mana nggak dibuka kuncinya di lu. Ya bentar. Pegang dulu. Nah, ya gitu dong.